Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Andriani dengan NIM 1924101028. Di sini saya akan membahas tentang jawaban saya praktikum 8 dan 9, data mining, perceptron, dan ensemble classification. Nah, tugas yang pertama yaitu kita harus mengulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset WAN dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, tuliskan akurasinya. Langsung saja ke codingannya yang ada di Jupyter. Nah, pertama yaitu kita harus mengimportkan dari data library-nya. Yang pertama yaitu from scurrent import dataset. Nah, di sini untuk meload dari dataset WAN dan breast cancer. Nah, lalu from scurrent pre-processing import standard scalar. Nah, ini untuk menghitung dari nilai standar dari standarnya. Lalu ada from scurrent linear model import perceptron. Di sini digunakan untuk langsung menghitung klasifikasinya yaitu perceptron. Lalu ada from scurrent model selection import train test split. Nah, ini digunakan untuk membagi dataset menjadi beberapa data training dan data testing. Nah, lalu ada from scurrent metric import accuracy score. Nah, ini untuk menghitung akurasi skornya. Lalu import NumPy S9P. Nah, selanjutnya ada from scurrent ensemble import bagging classifier untuk menghitung dari ininya klasifikasinya yang menggunakan ensemble. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita harus dataset W-nya dulu. Nah, kita membuat variabel dataset WAN. Nah, isinya yaitu untuk menyimpan hasil dari load WAN pada Python. Ini selanjutnya yaitu memisahkan atribut dan kelasnya. Nah, yang pertama membuat variabel X besar yang isinya merupakan dataset WAN yang termasuk atribut WAN. Nah, yang kedua yaitu Y, membuat variabel Y kecil yang isinya dataset WAN yang termasuk target atau kelas. Yang pertama kita harus perbandingan yang 0,2 terlebih dahulu. Nah, kita harus membagi dataset tersebut menjadi beberapa yang menjadi termasuk data training dan data testing. Nah, yang pertama X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split X, Y, test size 0,2. Nah, ini merupakan perbandingannya 0,2. Nah, yang pertama yaitu kita lihat X underscore train yang di sini untuk menampung data source yang akan di training. Lalu ada yang merupakan nilai-nilai atributnya. Selanjutnya ada X-test untuk menampung data target yang akan di testing. Lalu ada Y-train untuk menampung data source yang akan digunakan untuk di training. Nah, selanjutnya ada Y-test untuk menampung data target yang akan digunakan untuk testing. Lalu ada train test split. Nah, ini tadi kita harus mengimportkan tadi yang merupakan untuk membagi data training dan data testing. Nah, ini ada parameternya. X dan Y adalah nama variabel yang digunakan saat mendefinisikan data source dan data target. Data source ini atau data atribut. Nah, lalu ada test size yang digunakan untuk mendefinisikan perbandingan data testing yaitu 0,2. Selanjutnya membuat data-data yang ada di atribut dataset menjadi nilai standarnya. Ini menggunakan fungsi standar scalar. Nah, yang pertama kita harus membuat variabel SC yang merupakan fungsi untuk menstandarkan nilai dengan cara perhitungan. Nah, perhitungan manualnya yaitu data dikurangi rata dibagi standar deviasi. Nah, selanjutnya SC fit X-train. Nah, melakukan fit dari hasil standar scalar ini dengan parameter X-train. Nah, lalu X-train STD sama dengan SC transform X-train. Setelah itu, nah ini kita harus mentransform untuk X-train-nya dengan parameter X-train. Nah, lalu juga ada membuat variabel X test STD
sama dengan SC transform X test. Nah, itu juga mentransfer untuk X testnya. Nah, selanjutnya kita PPN, membuat variabel PPN atau perseptron. Nah, kita harus memanggil fungsi perseptron dengan parameter eta 0 yang merupakan konstan yang sama dengan yaitu 0,1 dan random state. Randomnya itu datanya itu 0. Nah, sesuai dari modulnya yang telah diberikan. Lalu PPN fit X trend STD Y trend. Nah, di sini kita harus melakukan fit dari hasil PPN dengan parameter X trend STD Y trend. Lalu kita membuat variabel lagi yaitu Y predict untuk membuat prediksi kelas dengan cara memanggil fungsi predict dari hasil PPN variabel ini variabel ini dengan parameter X text STD, lalu menampilkan akurasinya berapa nah ini juga menggunakan fungsi akurasi skor dengan parameter X test dan Y nya. Kita run terlebih dahulu, maka hasilnya yaitu 0,97. Selanjutnya sama caranya, kita tinggal run saja. Nah, tetapi kita ganti test size nya yaitu dengan perbandingan 0,3. Sebelumnya kita lihat lagi. Nah, hasilnya yaitu akurasinya 1. Selanjutnya untuk perbandingan 0,4. Akurasinya yaitu 1 juga. Nah, di sini kita coba dulu apakah hasilnya akurasinya setiap dari perbandingan itu acak atau berubah-ubah. Maka kita coba lagi. Nah, ini juga berganti menjadi 1. Lalu untuk perbandingan 0,3 kita coba lagi. Nah, ini juga berganti. Kita coba lagi yang 0,4. Ini juga berganti. Nah, sebelumnya 1. Nah, berganti. Maka saya tidak dapat menulis akurasinya karena di setiap perbandingan ini berubah-ubah, karena di dalam klasifikasi ini melihat dari X test dan Y nya, prediksi dan Y testnya, atau kelas dari testingnya dan dari kelas prediksinya, sehingga tidak dapat karena akurasinya itu menjadi berbeda-beda. Lalu untuk data breast cancer juga begitu, sama caranya, membagi atribut berdasarkan data training dan data testingnya. Nah, di sini akurasinya 0,98. Lalu kita juga untuk 0,98 itu perbandingan 0,14, 0,95. Lalu kita coba lagi apakah berbeda hasilnya juga atau acak. Tidak acak tapi berubah. Nah, ini juga berubah menjadi 0,5. Nah, 0,95. Nah, ini juga berubah menjadi 0,97. Sehingga dapat disimpulkan akurasi dari setiap perbandingan tersebut berbeda-beda karena di dalam random state-nya itu juga berbeda yang berdasarkan Y testnya atau kelas testingnya dan juga prediksi kelas atau Y-nya. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier Perceptron pada dataset WAN dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set yaitu 0,3, masing-masing gunakan perbandingan n estimator sama dengan 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Langsung kita coba. Yang pertama, pada dataset WAN-nya terlebih dahulu, kita harus meload juga dataset WAN-nya, lalu kita membagi dataset menjadi dataset data training dan data testing, lalu kita menghitung nilai standarnya. Setelah itu langsung saja ke perbandingan n estimator 100.
Nah, yang pertama yaitu membuat proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron. Nah, kita membuat variabel ppn2. Nah, di sini kita harus memanggil fungsi perceptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 atau eta 0 ini yaitu konstan, lalu random state-nya yaitu 0 sama dengan di modulnya menggunakan 0, lalu bc. Nah, ini membuat variabel bc dengan memanggil fungsi bagging classifier dengan parameter base estimator sama dengan ppn 2. Jadi nilainya akan sama dengan ppn 2. Lalu ada n estimator 100, sesuai dari soalnya kita harus menggunakan 100 terlebih dahulu. Lalu ada n job sama dengan min 1. Nah, di sini min 1 merupakan untuk mengaktifkan prosesornya. Nah, selanjutnya ada bc fit extend std ytrend. Nah, di sini kita harus memfit dari hasil bc dengan parameter extend std ytrend. Nah, lalu kita membuat prediksi kelasnya atau ypred dengan bc menggunakan fungsi predik dengan parameter xtest std. Lalu kita menghitung akurasinya. Nah, dengan akurasi skor kita memanggil akurasi skornya dengan parameter xtest dan ypred. Nah, selanjutnya dicetak. Kita run lagi. Nah, hasilnya yaitu 0,944. Selanjutnya yaitu perbandingan n estimator 200. Nah, sama, kita tinggal ganti estimatornya yaitu 200. Hasilnya yaitu 0,926. Setelah itu kita print juga. Nah, hasilnya juga 0,926 untuk perbandingan n underscore estimatornya yaitu 300. Nah, kita coba lagi apakah berubah-ubah nilainya. Kita coba. Nah, ini juga berubah menjadi 0,963. Nah, ini sebelumnya yaitu 0,926. Nah, ini juga berubah menjadi 0,981. Nah, di sini juga berubah menjadi 0,981. Nah, dapat disimpulkan bahwa akurasi dari klasifikasi bagging ini juga berubah-ubah berdasarkan randomnya tadi menggunakan y-test dan ypred. Jadi, berdasarkan kelas testingnya dan kelas prediksinya. Lalu dataset breast cancer. Sama, kita harus meload dataset breast cancer-nya, lalu membuat variabel x yang merupakan dari datanya. Nah, data ini merupakan atribut-atributnya, data-data dari atributnya, lalu ini kelasnya yang menjadi targetnya. Selanjutnya kita membagi dataset tersebut menjadi data training dan data testing dengan test size-nya yaitu 0,3. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai standar dari standarnya ini. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke estimatornya yaitu 100. Hasilnya yaitu 0,994. Selanjutnya untuk 200 0,994. Nah, setelah itu untuk 300 0,994. Nah, di sini sama, akan tetapi kita coba lagi apakah hasilnya sama. Nah, ini berubah menjadi 0,953. Nah, untuk 200-nya berbeda juga yaitu 0,947. Setelah itu untuk 300 juga berubah menjadi 0,953. Jadi dapat disimpulkan bahwa akurasinya berbeda-beda berdasarkan y-test dan y-prednya atau kelas testing, kelas yang merupakan testingnya dan kelas prediksinya. Terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.